Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu untuk pelajaran usul fikih kelas 11 Al-Mabhathus Sadis fil Zahir wal Muawwal. Al-Mabhathus Sadis utawi pembahasan kang keenam fil Zahiri wal Muawwali iku ing dalem zahir, dalil zahir wal muawwali lan dalil muawwal. Utawa lafaz zahir lan lafaz muawwal yang ditakwil. Fihi iku ing dalem al-zahir wal muawwal, utawa fihi ing dalem al-mabhathus sadis masailu utawi pira-pira masalah. Al-mas'alatul ula utawi masalah kang pertama fi hattihima iku ing dalem batasane al-zahir wal muawwal. Al-zahir utai zahir lugatan ing dalem bahasa, al-wadhifu iku kang pertelo. Al-wadhifu iku kang pertelo. Wastilahan lan ing dalem istilah, wastilahan lan ing dalem istilah ulama usul, huwa iku utawi al-zahir al-mutaraddidu iku lafal kang bolak-balik kang mondar-mandir baina amrayni ing dalem antarane makna loro. Huwa kang utawi al-mutaraddid fi ahadihima ing dalem salah sijine amrain azharu iku luwih pertelo, luwih jelas. Wa mithaluhu utai contone ki al-zahir lafzu yakin iku lafaz yakun. Fa innahu mangka satemene lafzu yakin mutaraddidun iku mondar-mandir bolak-balik baina abdin ma'rufin ing dalem antarane anggota badan ma'rufin kang wis dikenal, wa qudratin lan antarane makna kekuasaan. Wa huwa utawi lafaz yadun ala amrin ma'rufin ing atase makna anggota kang terkenal kang wis diweruhi iku adaluwe pertelo. At-ta'wilu lugatan utai ta'wil lugatan ing dalam bahasa min ala yaqulu iku saking masdar ala yaqulu, saking lafaz ala yaqulu. At-ta'wil itu masdar, terus apa itu namanya sebagai pokok katanya adalah ta'wil, kemudian kata fi'ilnya atau bentuk fi'ilnya adalah ala yaqulu. Idza raja'a tegese nalikane balik sapa wong. Wastilahan lan ing dalem istilah sarful kalami iku ngenggokno kalam, memindahno kalam ang dhahiri saking makna dhahire kalam ila manan maring makna yahtamilu kang gawa apa kalam hu ing makna bidalilin kelawan dalil usayiru kang dadekno apa dalil hu ing makna rajihan ingkang unggul. Kaqaulihi ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aidin, was-samaa'a lan ing langit banaina bangun sapa ingsun ha ing as-sama bi'aidin kelawan pira-pira tangan. Az-Zariyat As-Surat Al-Hajjah wa Khamsin minal ayat as-sabi'ah wa arba'in. Ai bidalili annal adwa tegese kelawan dalil sak temene anggota badan al-ma'rufah kang wis dikenal mustahilun iku muhal Allah subhanahu wa ta'ala. Hukmul zahiri sudah. Kita sekarang masuk pada pembahasan al-zahir
zahar artinya adalah jelas, terang, wadih. Menurut istilah artinya zahir adalah suatu lafaz yang dipersekutukan antara dua makna, di mana salah satu dari dua itu ada yang lebih jelas, ada yang lebih pas, ada yang lebih terang. Jadi suatu lafaz yang dipersekutukan untuk dua makna, salah satunya ada yang lebih terang, lebih jelas untuk dipakai. Jadi beda dengan mustarok. Kalau mustarok tingkat kekuatan makna sama, ya, seperti kata Quran dan kata haidin. Kata Quran bermakna at-tuhri, bermakna apa? Al-khair. Itu mustarok namanya, sebab kedua makna ini tingkat kekuatannya sama, sehingga bisa diartikan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusina salah satu Quran, salah bisa diartikan 3 kali suci dan atau 3 kali haid. Tapi kalau dalam masalah zahir wal muawwal, masalah zahir ini tidak begitu. Memang memiliki dua makna. Lafaz zahir itu di mana salah satunya ada yang lebih pas untuk dipakai daripada makna yang lain. Jadi salah satu ada yang lebih kuat. Itu bedanya zahir dengan mustarok. Contoh lafaz yadun. Lafaz yadun ini di dalam ayat was-samaa'a banainaha bi'aidin. Ada ayat lagi yadullahi fawqa aydihim. Wallahu, apalagi dalam Al-Quran itu ada kalimat yang sama, kata yadun. Kalau kata yadun itu diartikan tangan yang sebagai anggota badan, maka kalau kata yadun ini diartikan tangan yang berarti sebagai anggota badan, tidak bisa kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak menyamai sesuatu. Ya. Allah tidak menyamai sesuatu, atau tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang menyamai Allah. Jadi kalau was-samaa'a banainaha bi'aidin, langit saya bangun dengan beberapa tangan. Pangeran pengertiannya pangeran punya tangan. Nah, hal ini menimbulkan kemuhalan. Hal ini bisa menimbulkan kemuhalan, sehingga perlu diartikan dengan kata lain yang bisa menghilangkan kemuhalan itu, yaitu diartikan dengan kekuasaan. Was-samaa'a banainaha bi'aidin, langit saya bangun dengan kekuasaan saya. Atau kalimat-kalimat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa maknanya naik. Naik itu bagaimana? Kalau naik untuk kita ya dari bawah ke atas, bisa pakai alat tangga atau yang lain-lain. Tapi kalau untuk Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kalau kita artikan naik berarti Allah bertempat. Dan ini adalah muhal, sebab Allah tidak butuh pada tempat. Qaimun bi nafsi, berdiri dengan zatnya sendiri. Karena itu maka was-samaa'a Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata istawa mesti harus ditakwil, harus dipindah kepada makna lain yang lebih sesuai, yaitu diberi makna istaula, artinya apa? Menguasai. Gitu. Ini beberapa contoh. Yadullahi fawqa aydihim, itu dan lain-lain. Jadi semua yang lafaz-lafaz zahir yang disandarkan kepada Allah, di situ mesti harus kita takwil dengan takwil yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dalam mazhab kita begitu. Tapi dalam mazhab Malik tidak ada takwil. Dalam mazhab Imam Malik bahwa lafaz-lafaz zahir ya diberikan makna apa adanya, tapi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada makna itu. Ya. Jadi kalau dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah naik di atas arsy. Allah naik, iya, Allah sendiri mengatakan istawa. Bagaimana naiknya Allah? Nah, ini kita kemudian bicara masalah zat Allah Subhanahu wa taala qaimun bi nafsi, berdiri dengan zatnya sendiri, tidak butuh bantuan apapun.
Jadi tidak boleh kita kemudian bagaimana zatnya Allah itu naik ke atas aras dengan naik apa dan lain sebagainya, tidak bisa. Ya kita memiliki keyakinan yang Allah itu istiwa naik, maka Allah dia mengatakan istawa. Dengan cara dan bagaimana Allah sendiri yang tahu. Yang jelas tidak boleh menyamai apa yang ada pada makhluk. Kalau kita naik pakai tangga dari bawah ke atas berarti butuh tempat, pakai tangga butuh alat. Allah bangun, ya Allah bangun berarti Allah pada karo kita. Karena itu maka dalam mazhab Malik tetap tidak ada takwil, tapi dengan keyakinan bahwa apa yang disebutkan Allah istawa di situ adalah berbeda dengan istiwanya makhluk. Kalimat-kalimat atau makna-makna yang dipakai untuk lafaz yang memiliki dua makna tersebut, yang salah satunya ada yang lebih unggul, maka yang dipakai adalah makna muawwal, makna yang ditakwilkan. Itu. Jadi yang dipindahkan dari makna aslinya kepada makna lain yang dinilai lebih sesuai. Makanya di sini disebutkan sarful kalam an dhahirihi ila ma'nan yahtamiluhu bidalilin yusayyiruhu rajihan. Memindahkan suatu kalam dari makna zahirnya kepada makna lain yang terkandung atau yang bisa dipakai untuk kalam itu dengan dalil-dalil yang menjadikannya unggul. Hukmul zahiri utawi iki ku hukmul zahiri ku hukume al-zahir. Al-zahiru utai zahir itu dalilun syar'iyyun yajibukan ittiba'uhu apa mengikuti dalil. Ila ayatul dalilu ala khilafi kejaba yang tanuduno ad-dalilu apa dalil ala khilafihi ing atase nulayani zahir. Dalilun syar'iyyun yajib ittiba'u ila ayatul dalilu ala khilafi ing atase nulayani zahir. Zahir adalah dalil syarat yang harus diikuti. Ya, kecuali bila ada dalil-dalil yang melarang atau mencegah untuk mengikutinya, itu namanya zahir. Nah, kalau sudah diganti atau sudah diberi makna lain yang sesuai, maka itu namanya dalil muawwal atau makna muawwal, makna yang kita al-mas'alatu tsaniyah utawi masalah kang kedua fi syarti ta'wili iku ing dalem syarat ta'wil. Al-ula utai kang pertama iku ayatuna yen ta'ono at-ta'wil wa ta'wil muafiqan iku nyocoki liwati lughati maring ketetapan bahasa au urfil istimali utawa kebiasaan pemakaian au adati sahibi syar'i utawa kebiasaan pemilik syariat. Kullu ta'wilin mongko utawi setiap takwil kharaja kan metu apa kullu takwil an hadza saking iki syarat falaisa mongko ora ana apa takwil disafi kene disafi. Asani taikan kedua ayat mumayyiz yang kaji mendengar dari dua dalil ala anna murada in atase sakmene kang dikarepno bidzali kala bisa mungkur lafaz wal makna alladhi humila alaihi iku makna alladhi kang humila kang digawarno apa lafaz alaihi ing atase makna. Takwil itu syaratnya satu, harus sesuai dengan aturan bahasa atau aturan kebiasaan pemakaian atau adat sahabat. Fakulu takwil kharajan hadza falaysa bisahihin, maka takwil yang tidak sesuai dengan syarat tersebut maka tidak sah. Yang kedua ayat umat dalil ala al-murad dalil kalami wal makna alladhi humila. Yang kedua harus ada petunjuk bahwa yang dimaksud dengan lafaz zahir itu adalah makna muawwalnya.
tempat digunakan makna-makna aslinya, maka di sana akan terjadi kemuhalan dan lain sebagainya tadi. Al-mas'alatu tsalitsatu utai masalah kang ketiga iku fi ta'wilatil ba'idati ing dalem pira-pira ta'wil al-ba'idati kang adoh dari persyaratan tersebut. Minha itu setengah saking at-ta'wilatil ba'idah. Ta'wilul Hanafiyati utai ta'wilin mazhab Hanafi sittina miskinan ing lafaz sittina miskinan min qaulihi ta'ala kang saking dawuh Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Fa it'amu sittina miskinan mongko aweh mangan maring swidak miskinan apane wong miskin. Al-Mujadalata al-ayat surat as-samina wa khamsin wa abul ayat rabi'ah. Surat Mujadalah surat 58 ayat 4. Ditakwil ala sittina muddan ing atase swidak apane mud. Ala hazm mudhafin hale ing atase buah mudhaf. Wa taqdiru utawi takdire ala hazm mudhafin ing atase buah mudhaf. Wa taqdiru utai takdire qauli ta'ala iku it'amu ta'ami sittin miskinan. Awet mangan panganane wong swidak dikekno miskinan ing wong miskin siji. Jadi kedudukannya lafaz miskinan bukan menjadi tamyiz daripada sittin tapi menjadi maf'ul bih daripada it'am. Wa huwa utai ta'am sittin situ namutan iku swidak mud. Wa hajat wahidin utai butuhe wong siji. Fi sittina yauman ing dalem swidak apane yauman dina. Kahajati sittina iku kaya kebutuhane wong swidak. Kahajati sittina miskinan iku kaya kebutuhane swidak wong apane wong miskin. Fi yaumin wahidin ing dalem sedina kang siji. Kaya juzu mongko menang apa yang tau nguwehno to'am di miskinin wahidin maring wong miskin siji fi sittina yauman ing dalem swidak dina. Wajib bodi utawi dalan adoe takwil Hanafiyah annahu bisa terlihat kelakuan yalzamu itu tetap alaihi ing atase takwil Hanafiyah yang baru malam yukar minal mudhaf apa milang-milang perkara lam yukar kang ora disebut apa si ma minal mudhaf saking mudhaf. Minha itu setengah saking amsilah setengah saking takwilatul ba'idah. Takwilu bagi salafi utai takwil sebagian ulama salaf. Hadis Anas bin Malik ing hadis Anas bin Malik. Faya tujuh mongko menang ita wa pamwehno ta'am sittin limiskinin wahidin maring wong miskin kang siji fi sittina yauman ing dalem sida apane yauman dina. Wa wajibu adhi utai adoe utai dalane adoe takwilul Hanafiyah annahu itu sakmene kelakuan jamu itu tetap alaihi ing atase takwil itibar malam minal mudhaf apa milang-milang perkara lan yukan kang ora ditutur apa minal mudhaf saking mudhaf yaitu kata it'am kata to'am it'am to'am sittin gitu ya. Wa min halan itu setengah saking apa wilatul ba'idah
Takwil bagi salaf utai takwil sebagian ulama salaf. Hadis Anas ing hadis Anas sahihaini kan tetep ing dalam sahih loro. Umira rupanya hadis umira diperintah. Bilalun sapa Bilal. Ayat sya'in tandhapi sapa Bilal al-adzan ing adzan. Muttafaqun alaih. Ala ayat jalahu ditawil ing atas yen tandhaten sapa Bilal ing adzan. Al-adzan ing adzan syaf'an ingkang danepi al-adzan nabi ing adzan bi lawan syaf. Masyaallah. Al-adzan Umira diperintah sapa Bilal ayat fa'in yen to ganepi sapa Bilal al-adzan ing adzan. Muttafaqun alaih hadis itu muttafaqun alaih disepakati apa alaih hadis. Ditakwil ala ayat alam. Ing atase enten dadekna sapa Bilal ing adzan. Syaf'an ingkang ganepi li adzan Ibnu Ummi Maktumin maring adzane Ibnu Ummi Maktum. Bi ayu adzina kawan yang adzan sapa Bilal li subhi karena ekap lawan dalam satunya Ibnu Ummi Maktum li subhi kalu adzan subuh minal laili sahikan la ala ja'al kalimatil adzan syaf'an ora ing atas sing dadekno pira-pira kalimat adzan syaf'an ingkang genap wa wajibu di utai wajah adoe takwil ma fi min sarfil ardi itu ma perkara ya tawaba ma itu perkara fiikan tetep ing dalem takwil min sarfil lafzi bayani mindah lafaz amma saking makna kita badarukan gampang difaham apa ma min saking lafaz mintas niat kalimatil adzani bayani mengulang pira-pira kalimat adzan wali anna Bilalan dan krono satemene Bilal kana iku ana sapa Bilal. Wali anna Bilalan krono satemene Bilal kana iku ana adzan wa adzan Bilal. Mutakaddiman kondisi ala adzan Ibnu Ummi Maktum ing atase adzan Ibnu Ummi Maktum. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan kana iku ana sapa Bilal yu'adzin iku adzan sapa Bilal ing dalem wektu bengi. Fakulu washrabu mongko mangan sapa sira kabeh washrabu lan ngombe sapa sira kabeh. Hatta tasma'u adzan Ibnu Ummi Maktum hasai guru sapa sira kabeh. Adzan Ibnu Ummi Maktum ing adzan Ibnu Ummi Maktum. Wa huwa utai Ibnu Ummi Maktum iku takaddim disi alaihi atasibri ing atasibri. Berikutnya takwil ba'idah. Contoh yang lain dari yang takwilatul ba'idah adalah mentakwil hadis Bilal umira Bilalun ayyashfa'al adzan. Bilal diperintah untuk menggenapkan adzan. Ditakwil ala ayat lalu syaf'an di adzan Ibnu Ummi Maktum. Ditakwil dengan menggenapi adanya Ibnu Ummi Maktum. Jadi Rasulullah itu punya dua muadzin. Yang pertama adalah Ibnu Ummi Maktum yang buta, tapi dia punya keistimewaan buta terhadap masuknya waktu sholat senajan buta. Bilal tidak buta, tapi dia punya kelebihan suaranya yang merdu. Sehingga ketika ketika Umar bin Khattab bermimpi mendapatkan pelajaran adzan dari penjual kentongan. Jadi suatu malam Umar bermimpi ketemu orang yang membawa kentongan. Ditanya oleh Umar, sampai betulkah kentongan itu? Sebelumnya memang terjadi sesuatu yang perlu dipikirkan antara sahabat dan Rasulullah tentang bagaimana caranya kita memberitahu masuknya waktu sholat. Ada yang berpendapat kita pukul kentongan dzalik bin Nasoro, kita menyalakan api dzalik bin Majus, kita
apa itu namanya kita lakukan kentongan di Nasoro, api di Majus, terus satunya adalah lil Yahud, ya. Semua tidak disetujui oleh Rasul, tapi semua sahabat berpikir. Akhirnya pada suatu malam Umar bin Khattab bermimpi ketemu penjual, ketemu orang yang memikul kentongan. Ditanya oleh Umar, mau dijual ya kentongannya? Jawabnya, penjual kentongan untuk apa sampai mau beli kentongan itu? Untuk saya buat pemberitahuan masuknya waktu sholat. Maka orang itu berkata, mau enggak sampai saya ajari yang lebih baik daripada ini? Jawabnya Umar, boleh, ya. Maka diajari azan Allah Akbar sampai akhir itu. Pagi-pagi Umar bin Khattab datang kepada Rasul menceritakan mimpinya itu. Maka Rasul kemudian memerintahkan kepada Umar, idhab ila Bilal fa'alimul adzan fa innahu anda minka sautan. Umar, kamu ajarkan mimpimu itu kepada Bilal, sebab Bilal suaranya lebih enak daripada kamu, lebih kumandang daripada kamu. Itu. Maka Bilal dipilih Rasul karena suaranya yang enak. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum, dia kelebihannya adalah karena apa? Memiliki kepekaan tentang maksudnya apa? Waktu sholat. Maka sejak itulah sahabatnya Bilal diangkat sebagai muadzzinur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk adzan subuh tapi untuk adzan tengah malam. Maka umira Bilal yashfa'al adzan, Bilal diperintah untuk menggenapkan adzan. Ada yang mentakwil mau sono adzan kok saiki Bilal dikon adzan maneh, artinya suruh menggenapkan adzannya Ibnu Ummi Maktum, yaitu adzan malam. Ibnu Ummi Maktum adzannya adzan subuh. Satu, itu takwil yang pertama. Ada yang mentakwil bahwasanya yang dimaksud bukan takwil menggenapi adzannya Ibnu Ummi Maktum, tapi yang ditakwil adalah maksud takwil di sini adalah menggenapkan kalimat-kalimat adzan. Sehingga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir, itu yang dimaksudkan sebagian pentakwil begitu. Selanjutnya bahwa jubur ini maafi min syarfil lam yang tabadaru min tasmiyati kalimatil adzan. Takwil bahwa adzan Bilal disuruh adzan menggenapkan adzannya Ibnu Ummi Maktum termasuk takwil yang jauh dari kebenaran. Kenapa? Sebab kata ayat fa'al adzan ini yang paling bisa dimengerti adalah menggenapkan lafaz-lafaz adzan, bukan kok menggenapkan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Itu makna yang paling mudah dipahami. Ya. Karena itu maka kebanyakan ulama mentakwilkan bahwa yang dimaksud dengan umira Bilal adzan ini adalah adzan menjelang atau sebelum subuh, masih dalam keadaan malam hari, itu diserahkan kepada Bilal. Sedangkan untuk adzan subuh sebagaimana keahliannya, profesinya, dia adalah orang yang sangat peka terhadap masuknya waktu adzan, masuknya waktu sholat. Maka Bilal Ibnu Ummi Maktum tetap melaksanakan tugas sebagai muadzin untuk sholat, sedangkan Bilal melaksanakan tugas sebagai muadzin untuk membangunkan orang-orang tengah malam. Satu. Kemudian yang alasan yang kedua, wali anna Bilalan kana adzanuhu taqadduman ala adzan Ibnu Ummi Maktum. Fi qouli sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan kana yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adzan Ibnu Ummi Maktum. Adzannya Bilal adalah dilaksanakan sebelum adzannya Ibnu Ummi Maktum, mendahului Ibnu Ummi Maktum.
Karena itu tidak bisa dikatakan bahwa adanya Bilal menggenapi adanya Ibnu Ummi Maktum, sebab yang artinya makna menggenapi itu datang kemudian. Padahal ini dilakukan lebih dulu adanya adanya Bilal daripada adanya Ibnu Ummi Maktum. Sehingga ada sabda Nabi, "Inna Bilalan kana yu'adzinu bilailin", sesungguhnya Bilal berazan di malam hari. "Fakulu washrabu", maka makan minumlah kamu sekalian, hatta tasma'u adzan Ibnu Ummi Maktum, sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi ketika azan Bilal, maka belum masuk waktu memulai puasa. Boleh kita makan minum ketika Bilal sudah azan. Baru kalau nanti adanya Ibnu Ummi Maktum, kita sudah dilarang untuk makan minum. Pakai fakakun maktum kaya apa ono. Azanu apa adane Ibnu Ummi Maktum iku syaf'an ganepi. Azan apa adane Bilal. Di azan Ibnu Ummi Maktum maring azan Ibnu Ummi Maktum. Wa huwa hale utai azan Ibnu Ummi Maktum mutaqaddimun kondisi. Wa huwa hale utai azan Bilal iku mutaqaddimun disi alaihi ing atase